Xiao Yulong sama sekali tidak menyadari bahwa kekuatan mendalam Xia Qingyu yang sebenarnya berada jauh di atas tingkat alam mendalam dasar. Saat ia tersungkur di tanah akibat pukulan dahsyat tersebut, Xia Qingyu menarik kembali telapak tangannya. Dengan nada dingin dan acuh tak acuh, gadis itu menyuruh Xiao Yulong untuk segera pergi karena terbukti tidak mampu memberi petunjuk bertarung dengan baik. Xiao Yulong terbaring tercengang dengan tubuh memar dan babak belur. Gigi serinya patah dan darah memenuhi mulutnya. Sebagai tuan muda klan Xiao, ia tidak pernah mengalami penghinaan semenyedihkan ini, terlebih di hadapan wanita yang sangat ia dambakan. Namun, dengan harga diri yang tersisa, ia secara paksa menelan darah di mulutnya dan berusaha bangkit. Sambil memasang senyum palsu, ia bersikeras bahwa ia hanya tidak sengaja meremehkan serangan Xia Qingyu. Ia berniat mengulanginya lagi, kali ini dengan mengerahkan seluruh kekuatan alam mendalam yang baru lahir tingkat ketiganya. Ia melangkah maju dan melayangkan kedua tangannya untuk menangkap lengan Xia Qingyu. Tindakan itu justru makin membakar kemarahan Xia Qingyu. Tanpa mengisap rasa sabar yang tersisa, Xia Qingyu mengibaskan lengan bajunya. Embusan kekuatan mendalam berhawa dingin menyapu lurus ke wajah Xiao Yulong. Hantaman keras membuat pipi kanan Xiao Yulong merosot dan tubuhnya terlempar mundur, berputar di udara sebelum terhempas berat di luar halaman. 3 giginya terlepas dan menusuk wajahnya sendiri. Xia Qingyu bahkan tidak sudi meliriknya lagi dan mengumumkan bahwa pertukaran petunjuk telah usai. Dengan wajah bersimbah darah dan diliputi rasa takut, Xiao Yulong terhuyung pergi setelah menyadari betapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Saat merangkak menuju rumah sakit klan, Xiao Yulong berpapasan dengan Xiao Che yang membawa pot obat dan sebuah paket. Xiao Che menyapa dengan ramah lalu berpura-pura terkejut melihat kondisi wajah sepupunya yang hancur. Begitu tiba di dalam rumah sakit, tabib kepala Xiao Gu berteriak histeris melihat luka parah tersebut. Demi menutupi rasa malunya, Xiao Yulong berbohong bahwa ia terjatuh saat berlatih di pegunungan. Tabib memberitahunya bahwa sebagian tulang pipinya hancur, 5 gigi hilang, dan 3 gigi lainnya patah separuh tanpa ada kemungkinan untuk tumbuh kembali. Mendengar jeritan dari jauh, Xiao Che merinding membayangkan betapa kejamnya balasan Xia Qingyu. Padahal, ia hanya berniat meminjam tangan istrinya itu untuk memberi sedikit pelajaran kepada Xiao Yulong yang diduga kuat menjadi dalang di balik racun bubuk jantung pembunuh. Ia pun teringat bagaimana tadi pagi ia menyeret tangan Xia Qingyu dan menyadari betapa beruntungnya ia masih selamat. Setibanya di halaman, Xiao Che melihat Xia Qingyu berdiri tenang sambil mengedarkan udara dingin di tubuhnya. Ketika Xiao Che menyapa dan menanyakan tingkat kekuatan mendalamnya yang sebenarnya, yang ia perkirakan setidaknya berada di tingkat kelima alam mendalam baru lahir, Xia Qingyu memilih untuk mengabaikannya dan terus memejamkan mata dalam meditasi. Tak habis akal, Xiao Che berdiri diam dan menatap istrinya itu tanpa berkedip selama 1/4 jam. Tatapan intens yang menyapu seluruh tubuhnya membuat Xia Qingyu, yang bagaimanapun masih seorang gadis berusia 16 tahun, merasa sangat tidak nyaman dan kehilangan fokus. Akhirnya, Xia Qingyu membuka mata dan menanyakan alasan Xiao Che terus menatapnya. Xiao Che menjawab bahwa ia menunggu Xia Qingyu sengaja mengajaknya bicara mengenai masalah penting. Xiao Che mendekat dan berjanji bicara serius. Ketika ia menyinggung momen saat ia memegang tangan Xia Qingyu tadi pagi, niat membunuh mendadak memancar dari tubuh Xia Qingyu hingga membuat Xiao Che melompat mundur. Setelah situasi tenang, Xiao Che menjelaskan bahwa saat memegang tangannya, ia memeriksa denyut nadi Xia Qingyu dan menemukan masalah kesehatan yang sangat serius. Xia Qingyu awalnya sama sekali tidak percaya bahwa pemuda yang dikenal lemah dan tidak berguna itu mengerti ilmu pengobatan. Namun, keraguannya goyah saat Xiao Che membeberkan gejalanya secara akurat, terbangun setiap jam 3 pagi dengan tubuh sedingin es dan anggota badan yang sakit, serta rasa sakit luar biasa dan ketidakmampuan untuk makan atau tidur setiap kali kekuatan mendalamnya mengalami terobosan. Xiao Che bahkan menambahkan dengan berbisik bahwa siklus menstruasi Xia Qingyu terlambat sekitar 7 hingga 8 hari. Xia Qingyu terkejut bukan main karena semua ucapan Xiao Che sangat tepat. Ketika Xiao Che bertanya apakah ia percaya bahwa dirinya adalah seorang dokter mukjizat, Xia Qingyu menganggapnya hanya bercanda. Namun, Xiao Che tetap menawarkan diri untuk mengobatinya. Xia Qingyu menolak dengan alasan bahwa efek dingin tersebut adalah konsekuensi alami dari membudidayakan teknik Frozen Cloud Arts milik sektenya,
Frozen Cloud Asgard, dan gejala itu akan hilang dengan sendirinya seiring meningkatnya keahlian. Xiao Che mengangguk berpura-pura paham, lalu dengan santai menyindir bahwa itulah alasan mengapa Frozen Cloud Asgard melarang murid perempuannya memiliki kekasih atau menikah, karena teknik itu membuat mereka mandul. Pernyataan itu memancing kemarahan besar Xia Qingyu yang tidak terima sektenya dihina. Namun, Xiao Che tetap tenang dan menambahkan bahwa berdasarkan denyut nadinya, ia yakin harapan hidup para praktisi Frozen Cloud Asgard jauh lebih pendek daripada orang awam dengan tingkat kekuatan yang sama. Perkataan terakhir Xiao Che bagaikan petir di siang bolong bagi Xia Qingyu. Rahasia bahwa praktisi sektenya memiliki umur pendek adalah kenyataan kelam yang ditutup rapat oleh pimpinan Frozen Cloud Asgard, dan ia hanya mengetahuinya secara rahasia dari gurunya. Fakta bahwa Xiao Che bisa mengetahuinya hanya dari memeriksa denyut nadi membuat Xia Qingyu terhenyak. Xiao Che kemudian mengambil peralatan medisnya dan mengajak Xia Qingyu masuk ke dalam kamar. Walau masih dipenuhi rasa ragu dan curiga, Xia Qingyu akhirnya menuruti ajakan tersebut karena menyadari Xiao Che berniat tulus dan tidak memiliki alasan maupun kemampuan untuk mencelakainya. Di dalam kamar, Xiao Che meminta Xia Qingyu duduk dan meluruskan kedua tangannya di atas meja. Xiao Che mengeluarkan kotak perak berisi puluhan jarum tipis. Xia Qingyu mengenali bahwa itu adalah alat akupuntur, sebuah teknik pengobatan rumit yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dikuasai. Rasa curiganya makin menjadi karena ia tahu Xiao Che tidak pernah belajar ilmu medis. Namun, kecurigaan itu berubah menjadi ketakjuban saat Xiao Che mulai beraksi. Dengan kecepatan luar biasa dan gerakan jari yang begitu luwes bagaikan ahli tingkat tinggi, Xiao Che mencelupkan jarum perak ke dalam jus bunga matahari merah dan menusukkannya ke titik-titik akupuntur di kedua pergelangan tangan Xia Qingyu. Penggunaan jarum itu sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit. Seketika, udara dingin yang terperangkap di dalam tubuh Xia Qingyu seolah menemukan jalan keluar dan berhamburan menuju 8 jarum perak tersebut, memancarkan gumpalan kabut putih yang mendinginkan udara sekitarnya. Setelah beberapa menit, Xiao Che mencabut seluruh jarum dengan gerakan secepat kilat. Xia Qingyu mengangkat kedua tangannya dan terperanjat. Untuk pertama kalinya sejak ia mempelajari teknik Frozen Cloud Secret Arts, telapak tangannya terasa begitu ringan, nyaman, dan hangat, seolah-olah terbebas dari belenggu yang berat. Xiao Che menjelaskan bahwa ia telah melepaskan hawa dingin yang tersumbat di meridian tangan Xia Qingyu. Ia menerangkan secara meyakinkan bahwa hawa dingin yang menumpuk selama bertahun-tahun di dalam organ dalam dan pembuluh darah akan merusak tubuh serta memperpendek umur. Penjelasan logis Xiao Che dipadukan dengan bukti nyata yang dirasakan langsung oleh tubuhnya membuat Xia Qingyu percaya sepenuhnya pada ucapan pemuda tersebut, tanpa menyadari bahwa sebagian dari analisis medis gertakan itu sebenarnya adalah taktik cerdik Xiao Che untuk mencapai tujuan tersembunyinya sendiri. Xia Qingyu mencoba memusatkan kekuatan mendalam pada tangannya untuk membuktikan ucapan Xiao Che. Jantungnya berdetak kencang saat mendapati aliran kekuatannya bergerak tanpa hambatan, 20 hingga 30% lebih cepat dari biasanya. Xiao Che tersenyum puas melihat reaksi istrinya dan menjelaskan bahwa jika sisa hawa dingin di tubuhnya dibuang dan meridiannya dibersihkan, ia tidak hanya akan terbebas dari efek samping Frozen Cloud Arts, tetapi juga mengalami peningkatan kecepatan kultivasi secara permanen sebesar 30%. Pernyataan itu mengejutkan Xia Qingyu. Di dunia praktisi, obat yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara sementara saja sudah menjadi barang langka yang diperebutkan, apalagi peningkatan permanen. Meskipun metode ini belum pernah terdengar di Kekaisaran Angin Biru, hasil pengobatan nyata yang baru saja dirasakannya membuat Xia Qingyu mulai mempercayai ucapan pemuda berusia 16 tahun di hadapannya. Ketika ditanya mengapa ia menganggap Xia Qingyu tidak akan bersedia diobati, Xiao Che menjelaskan dengan santai bahwa untuk membersihkan seluruh tubuh, Xia Qingyu harus mau melepas pakaiannya agar jarum perak dapat ditusukkan ke punggungnya. Saat Xia Qingyu mempertanyakan asal-usul ilmu tersebut dan mengapa ia menyembunyikan kemampuannya, Xiao Che mengungkapkan ekspresi sedih yang tulus. Ia menceritakan bahwa seluruh ilmunya diajarkan oleh gurunya, seorang tabib agung yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Xiao Che meminta Xia Qingyu untuk merahasiakan kemampuan medisnya dari siapapun, termasuk dari kakek dan bibi kecilnya. Tergerak oleh ketulusan Xiao Che,
Xia Qingyu akhirnya memberanikan diri untuk menerima tawaran pengobatan tersebut demi mengejar pencapaian kekuatan yang lebih tinggi. Xia Qingyu membalikkan badan dan berbaring di atas tempat tidur, lalu perlahan menanggalkan pakaian bagian atasnya. Gaun merahnya meluncur turun, menyingkap punggung mulusnya yang putih bagaikan batu giok. Xiao Che segera membuang pikiran liarnya dan mulai memusatkan perhatian penuh pada proses akupuntur. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan akurat, Xiao Che menusukkan jarum demi jarum perak ke titik-titik akupuntur di punggung Xia Qingyu. Xia Qingyu merasakan setiap tusukan jarum disertai aliran kekuatan mendalam tingkat dasar dari Xiao Che. Seiring bertambahnya jumlah jarum, gerakan Xiao Che melambat dan tubuhnya dibasahi keringat. Tanpa disadari Xia Qingyu, Xiao Che menggunakan tangan left-nya yang menyimpan kekuatan mutiara racun surga, Sky Poison Pearl, untuk menyalurkan energi pemurnian. Tujuan utamanya bukan sekadar membuang hawa dingin, melainkan untuk membukakan pembuluh mendalam, membangkitkan potensi mendalam, milik Xia Qingyu. Setelah setengah jam dan 54 jarum tertancap, Xiao Che mencabut seluruh jarum dalam sekejap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun di kulit Xia Qingyu. Begitu proses selesai, Xia Qingyu merasakan tubuhnya menjadi sangat hangat dan nyaman. Saat ia mencoba mengalirkan Frozen Cloud Arts, ia terkejut karena kekuatan mendalamnya merespons seketika dan mengalir jauh lebih cepat serta lebih mudah dikendalikan daripada sebelumnya. Saat berbalik, Xia Qingyu melihat Xiao Che terkulai lelah di tepi tempat tidur dengan wajah pucat dan pakaian basah oleh keringat. Rasa iba muncul di hati Xia Qingyu. Ia bertanya mengapa Xiao Che mau berkorban sedemikian besar untuknya, padahal pernikahan mereka hanya berlangsung singkat dan ia tahu Xia Qingyu tidak memiliki rasa cinta padanya. Xiao Che menjawab bahwa ia menghargai kebaikan Xia Qingyu yang tidak pernah memandangnya rendah dan selalu menjaga harga dirinya, serta statusnya yang tetap merupakan istrinya. Xiao Che kemudian meminta Xia Qingyu meminum ramuan obat yang telah disiapkannya dan memberitahu bahwa pengobatan ini memerlukan total 7 sesi, dengan waktu terbaik pada pukul 3 pagi. Setelah Xia Qingyu keluar kamar dengan perasaan campur adil mengenai sosok suaminya, Xiao Che langsung terbaring pingsan di tempat tidur karena kelelahan fisik yang luar biasa setelah menguras seluruh tenaga dasarnya. Sementara itu, suasana di klan Xiao sedang sibuk menyambut kedatangan utusan dari Sekte Xiao. Para tetua dan generasi muda berlatih keras demi mendapat kesempatan direkrut ke sekte utama. Di pemakaman klan di pegunungan belakang, penatua kelima, Xiao Lai, berdiri duka di depan makam putranya, Xiao Ying. Sambil memandang batu nisan, Xiao Lai bergumam mengungkapkan kesedihannya dan berjanji akan terus melindungi Xiao Che, anak yang telah dibayar dengan nyawa oleh Xiao Ying meski Xiao Che bukanlah anak kandungnya. Tanpa disadari Xiao Lai, sebuah ranting patah memecah kesunyian. Xiao Yulong keluar dari balik pohon dan menyapa Xiao Lai dengan sopan. Xiao Yulong berbalik beralasan bahwa ia diminta ayahnya untuk mengabarkan berita kedatangan utusan sekte kepada leluhur di makam. Xiao Lai yang merasa cemas bertanya apakah Xiao Yulong mendengar pembicaraannya tadi. Dengan tenang, Xiao Yulong membantah dan mengaku baru saja tiba. Xiao Lai menarik auranya dan membiarkan Xiao Yulong pergi. Namun, setelah Xiao Lai berlalu, raut wajah Xiao Yulong berubah drastis. Ia mengelus dagunya dengan senyum penuh arti sambil bergumam bahwa jika rahasia mengenai asal-usul Xiao Che itu benar, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Selama upacara pernikahan, Xiao Che ingin meminjamkan lengannya pada Xia Qingyu, namun sang istri menepisnya tanpa belas kasihan. Pertama kali memanggilnya dengan sebutan istri, gadis itu hampir marah, dan saat dituntun, niat membunuh yang dingin bahkan sempat terpancar darinya. Kebiasaan memang hal yang menakutkan karena secara perlahan mampu merusak benteng di hati seseorang. Seiring berjalannya waktu, panggilan tersebut mengalir semakin halus dari mulut Xiao Che. Meskipun Xia Qingyu tidak memperlihatkan perasaannya, di permukaan ia mulai menerima panggilan itu. Ia tidak lagi canggung saat Xiao Che menanggalkan pakaian di depannya, bahkan membiarkan telapak tangannya dituntun. Setiap malam, Xiao Che tidur di lantai beralaskan selimut tebal. Setiap kali jam 3 pagi tiba, ia terbangun untuk memberikan perawatan akupuntur. Malam itu, dalam penerangan yang redup, punggung Xia Qingyu yang bagaikan batu giok tampak berkilau lebih cerah daripada salju. Xiao Che memegang jarum perak, membiarkan jemarinya berkibar lincah hingga peluh membasahi tubuhnya.
Setengah jam berlalu, dan sesi pembukaan urat saraf pun selesai. Saat melepaskan seluruh jarum, napas lega terhembus dari mulutnya. Rasa lelah yang mendalam membuat pikirannya pusing, lalu tubuhnya ambruk menimpa punggung telanjang Xia Qingyu. Sensasi hangat dan lembut yang tak terlukiskan segera menyebar di dada pemuda itu. Xia Qingyu mendadak membuka mata dengan raut kemarahan. Ia berniat menghempaskan Xiao Ce, namun menyadari bahwa pernapasan suaminya mendadak menjadi sangat lemah. Menggunakan sedikit kekuatan, ia menyingkirkan Xiao Ce dan segera bergerak menyangga tubuh pemuda itu sembari bertanya apa yang terjadi. Wajah Xiao Ce tampak sangat pucat tanpa sedikit pun rona darah. Dengan mata setengah terbuka dan napas terengah, Xiao Ce berbisik lemah bahwa ia hanya terlalu memaksakan diri dan menggunakan kekuatan serta energinya melampaui batas, sehingga ia hanya butuh sedikit istirahat. Mata Xia Qingyu bergoyang merespons rasa sakit yang seharusnya tidak muncul di hatinya. Setelah pengobatan pertama, Xiao Ce memang selalu kehilangan kekuatan, tetapi pemuda itu bisa pulih relatif cepat. Namun, kini Xiao Ce harus melakukan akupuntur pada dirinya sendiri setiap hari untuk memulihkan tubuhnya yang lemah. Melihat pengorbanan itu, Xia Qingyu berbisik agar Xiao Ce tidak perlu berusaha terlalu keras demi dirinya. Xiao Ce justru tersenyum dan menegaskan bahwa Xia Qingyu pantas mendapatkan hal tersebut karena ia adalah istrinya yang sah. Bagi Xiao Ce, memperlakukan istri dengan baik adalah tanggung jawab dan bentuk penghormatan paling mendasar dari seorang pria. Xiao Ce kemudian meminta bantuan untuk dipindahkan ke sudut lantai tempatnya biasa tidur. Mencegah hal itu, Xia Qingyu memandangi selimut di lantai dengan kepedihan yang kian menguat. Ia lalu merebahkan diri di sisi tempat tidurnya dan menyuruh Xiao Ce untuk tidur di atas ranjang, sementara ia yang akan tidur di lantai. Mendengar hal itu, Xiao Ce menolak keras. Dengan sisa tenaganya, ia menegaskan bahwa sebagai seorang pria, ia tidak akan pernah membiarkan seorang wanita tidur di lantai sementara dirinya menikmati ranjang. Terdesak oleh keteguhan Xiao Ce, Xia Qingyu akhirnya memutuskan untuk membiarkan Xiao Ce tidur di ranjang bersamanya. Xia Qingyu berbaring di bagian luar tempat tidur dengan punggung menghadap Xiao Ce sambil menyelimuti dirinya, sembari melarang Xiao Ce menyentuhnya. Xiao Ce tersenyum puas, memosisikan dirinya dengan nyaman, dan memejamkan mata. Ia bergumam pelan bahwa dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, ia tidak akan bisa melakukan apapun, dan berbagi ranjang seperti inilah yang membuat mereka benar-benar terasa seperti suami istri. Tak lama kemudian, suara Xiao Ce memudar dan hembusan napasnya menjadi teratur saat ia tertidur lelap akibat kelelahan luar biasa. Xia Qingyu berbalik menatap wajah pemuda itu dari dekat dengan tatapan rumit. Sejak bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, ia telah bertekad menekan seluruh perasaan dan keinginannya. Ia tak pernah membayangkan akan berbagi tempat tidur dengan seorang pria, namun kini hatinya justru tidak merasakan penolakan maupun kewaspadaan sedikit pun. Pikirannya diliputi kegelisahan hingga akhirnya ia pun ikut tertidur lelap. Keesokan harinya, Xiao Ce terbangun 3 jam setelah matahari terbit dan mendapati Xia Qingyu sudah tidak ada di sampingnya. Meski telah beristirahat, tubuhnya masih terasa lelah luar biasa bagai mengalami luka serius. Usai berganti pakaian, ia memegang liontin di lehernya. Liontin yang bisa dibuka dan memiliki cermin di kedua sisinya itu persis sama dengan liontin yang ia miliki di benua Azure Cloud pada kehidupan sebelumnya. Mengingat kakeknya mengatakan liontin ini adalah peninggalan ayahnya, Xiao Ce bertanya-tanya mengapa benda yang sama bisa ada di dua kehidupan yang berbeda. Xiao Ce lalu memasuki ruang Sky Poison Pearl untuk melihat gadis berambut merah yang masih melayang dalam posisi protektif. Sejauh ini, pertanyaan yang ia ajukan pada kakeknya dan Xia Qingyu mengenai orang berambut merah tidak membuahkan hasil, sehingga ia memilih merahasiakan keberadaan gadis tersebut. Ketika keluar, aroma sup yang memikat merangsang selera makannya. Di atas meja, tersaji panci berisi sup ayam ginseng yang hangat. Xiao Ce langsung menyantapnya dengan lahap, mengira sup itu buatan bibi kecilnya, Xiao Lingqi. Tak lama kemudian, Xiao Lingqi datang dan membeberkan bahwa bukan dialah yang memasak sup tersebut, melainkan Xia Qingyu. Mengetahui hal itu, Xiao Ce tertegun. Xiao Lingqi juga mengingatkan Xiao Ce bahwa rombongan dari Sekte Xiao akan tiba sore nanti. Sang tuan muda Sekte Xiao berniat meninjau seluruh anggota klan tanpa terkecuali, sehingga Xiao Ce diminta untuk hadir dan menjaga sikap. Setelah Xiao Lingqi pergi,
Xia Qingyu kembali ke kamar dengan pakaian gaun biru air yang anggun, melengkapi keindahannya bagaikan seorang dewi. Xiao Che terpana melihat pesona istrinya dan tak henti-hentinya memuji keindahannya. Xia Qingyu yang menghampiri meja untuk mengambil panci sup kosong mengabaikan godaan Xiao Che, namun membenarkan secara tersirat bahwa dialah yang memasak sup tersebut. Ia kemudian mengingatkan Xiao Che tentang kedatangan rombongan sekte Xiao yang dipimpin oleh Xiao Kuangyun, putra bungsu pemimpin sekte Xiao. Meskipun kekuatannya biasa saja dan memiliki reputasi buruk, status Xiao Kuangyun membuatnya sangat ditakuti. Kedatangan rombongan sekte Xiao membuat seluruh kota Floating Cloud tegang. Bagi klan di kota kecil ini, kehadiran utusan sekte besar setara dengan kunjungan seorang kaisar. Kepala klan Xiao, Xiao Yunhai, telah menyiapkan halaman paling mewah dan memimpin para tetua menunggu di pintu klan sejak pagi. Ketika sore menjelang, rombongan yang dinanti akhirnya tiba. Xiao Kuangyun berjalan penuh kesombongan bersama pengawalnya dan seorang penatua bernama Xiao Mosan yang memiliki aura kedalaman tak terukur. Beberapa tokoh penting kota seperti Gubernur Situnan dan kepala keluarga Yuan berbondong-bondong menyambut dan memberikan hadiah demi menjalin hubungan. Namun, Xiao Kuangyun menerima semua hadiah itu dengan acuh tak acuh sebelum menyuruh mereka membubarkan diri. Dengan nada merendahkan, Xiao Kuangyun menyebut klan Xiao di tempat itu hanyalah keturunan dari sampah yang dibuang oleh sekte mereka. Ia menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk memenuhi wasiat mendiang penatua Xiao Zeng, dan memerintahkan seluruh anggota klan berkumpul keesokan harinya agar ia dapat memilih satu orang untuk dibawa kembali ke sekte Xiao. Xiao Yunhai dengan berseri-seri berjanji bahwa seluruh anggota klan akan berkumpul keesokan paginya tanpa terkecuali. Rombongan sekte Xiao yang hanya memiliki waktu singkat membagikan hadiah berupa serbuk pembukaan mendalam. Obat mujarab tersebut diserahkan oleh pengawal bernama Xiao Ba kepada Xiao Yunhai. Di antara kegunaan utamanya untuk mempercepat kultivasi, obat itu disebut mampu memulihkan pembuluh darah atau vena profunda yang rusak. Informasi tersebut sempat menyengat perhatian Xiao Lai yang berada di kerumunan, mengingat cucunya, Xiao Che, menderita cacat pada pembuluh darah dalamnya sejak kecil. Namun, rasa optimisnya segera pupus saat menyadari betapa berharganya obat itu di mata sang ketua klan. Mencari peluang untuk menonjolkan putranya, Xiao Yunhai memperkenalkan Xiao Yulong dan memintanya untuk memandu Xiao Kuangyun menikmati suasana kota. Xiao Kuangyun menyambut tawaran tersebut dengan senang hati. Di tengah perjalanan mereka, pandangan Xiao Kuangyun mendadak terhenti saat melihat sosok wanita bergaun biru anggun melintas di kejauhan. Pesona dan kecantikan Xia Qingyu yang bagaikan dewi langsung membuat pemuda yang haus nafsu itu terpana hingga kehilangan kata-kata. Melihat reaksi pemuda di sampingnya, Xiao Yulong memanfaatkan kesempatan itu untuk menghasut. Ia membocorkan bahwa wanita cantik tersebut bernama Xia Qingyu, yang baru saja menikah 3 hari lalu dengan Xiao Che, pemuda paling tak berguna di klan Xiao yang hanya berada di tingkat pertama realem mendalam dasar. Mendengar hal itu, api cemburu dan amarah Xiao Kuangyun membakar hebat. Ia merasa wanita sejelita Xia Qingyu sama sekali tidak pantas bersanding dengan pemuda cacat dan bertekad untuk merebutnya. Namun, langkahnya dihentikan oleh teguran dingin Xiao Mosan, penatua pengawas dari sekte Xiao yang mengingatkannya untuk tidak mencoreng nama baik sekte dengan merebut istri orang lain secara terang-terangan. Melihat celah tersebut, Xiao Yulong mendekati Xiao Kuangyun dan membisikkan rencana licik agar niat buruk itu tetap terlaksana tanpa harus menggunakan kekerasan langsung. Tak berhenti di situ, Xiao Yulong juga memprovokasi dengan membeberkan keberadaan bibi kecil Xiao Che, yaitu Xiao Lingqi yang berusia 15 tahun dan tak kalah jelita. Menyusun siasat licik lainnya, Xiao Yulong berhasil memikat hati Xiao Kuangyun hingga pemuda sekte itu berjanji akan membawanya ikut serta ke sekte Xiao sebagai pengikut setianya. Di sisi lain klan, Xiao Lai kembali ke kediamannya dengan perasaan cemas setelah melihat tabiat asli utusan sekte Xiao yang arogan. Saat Xiao Lingqi menanyakan hasil pertemuan tersebut, Xiao Lai memberitahukan keberadaan serbuk pembukaan mendalam. Informasi itu membakar harapan Xiao Lingqi untuk menyembuhkan Xiao Che. Meski sang ayah memperingatkan bahwa peluang mendapatkan obat itu sangat tipis karena akan diperebutkan oleh para petinggi klan, tekad Xiao Lingqi tidak surut. Malam harinya di kamar Xiao Che, suasana berlangsung tenang di bawah temaram cahaya lilin.
Xia Qingyu membagikan pengamatannya mengenai sifat Xiao Kuangyun yang dinilainya sangat buruk. Mengetahui bahwa pemuda sekte itu sempat menatap istrinya, Xiao Ce dengan cerdas menebak bahaya yang mengintai. Ia menyarankan Xia Qingyu untuk segera menghubungi gurunya agar hadir pada acara klan keesokan harinya guna mengantisipasi niat jahat lawan. Memahami peringatan tersebut, Xia Qingyu mengiyakan dan bahkan secara mengejutkan mengizinkan Xiao Ce untuk kembali tidur di ranjang bersamanya. Kehangatan halus mulai mengikis rasa canggung di antara mereka, membuat keduanya dapat tertidur pulas. Saat dini hari tiba sekitar pukul 3 pagi, Xiao Lingqi yang tidak mampu menahan rasa cemasnya nekat menyelinap keluar kamar dengan pakaian serba hitam. Ia berniat mencuri serbuk pembukaan mendalam demi menyembuhkan pembuluh darah Xiao Ce. Namun, langkahnya terhenti ketika Xiao Lai mendadak muncul dan menghadapnya di halaman. Xiao Lingqi menumpahkan kesedihan dan tangisnya di hadapan sang ayah. Ia merasa tidak adil atas penderitaan dan celaan yang selama ini diterima Xiao Ce, dan mengaku rela dihukum mati asalkan bisa melihat Xiao Ce sembuh. Tersentuh oleh ketulusan putrinya, Xiao Lai memeluk dan menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa obat tersebut berada di tangan Xiao Yunhai yang kuat, sehingga rencana pencurian hanya akan mengancam keselamatan dirinya sendiri. Xiao Lai berjanji akan mengusahakan jalur resmi di dalam klan demi mendapatkan obat tersebut, seraya meminta Xiao Lingqi untuk tidak melangkah konyol demi masa depan Xiao Ce. Setelah ditenangkan, Xiao Lingqi akhirnya luluh dan berjanji untuk kembali ke kamarnya. Pagi itu, suasana di sekitar klan Xiao tampak jauh berbeda dari biasanya. Pintu masuk utama yang biasanya tenang kini dipadati oleh para pemimpin dan perwakilan klan berpengaruh dari seluruh kota Floating Cloud. Kerumunan itu berbisik-bisik penuh kehati-hatian, takut suara mereka mengganggu tamu penting dari sekte Xiao yang tengah berada di dalam. Semua orang tahu pendiri klan Xiao memiliki hubungan darah dengan sekte Xiao, dan kedatangan tamu kehormatan ini diyakini akan mengangkat martabat klan ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di tengah klan, sebuah panggung megah telah berdiri sejak sebelum fajar. Tepat pukul 8 pagi, perintah mendesak dibunyikan sehingga seluruh anggota klan, tanpa terkecuali, berkumpul di tempat pertemuan. Harapan dan antusiasme membumbung tinggi, terutama di kalangan para pemuda yang bermimpi bisa terpilih untuk bergabung dengan sekte utama. Di antara kerumunan yang telah berkumpul, kedatangan Xiao Ce bersama istrinya, Xia Qingyu, langsung mencuri perhatian. Xia Qingyu melangkah dengan anggun bagaikan seorang dewi yang turun ke bumi, memikat mata setiap pemuda yang memandangnya. Sebaliknya, Xiao Ce berjalan dengan gontai, wajahnya pucat, dan matanya tampak mengantuk berat. Langkahnya yang lesu dan tawa kecilnya memancing cibiran dari murid-murid klan. Xiao Chengzi, cucu penatua Xiao Ze, memanfaatkan momen itu untuk menyindir status Xiao Ce sebagai seorang pemuda tanpa bakat. Namun, Xiao Ce membalas sindiran itu dengan santai dan tajam, membuat Xiao Chengzi bungkam menahan amarah sebelum Xiao Ce menyusul kakeknya, Xiao Lai, dan bibinya, Xiao Lingqi. Suasana mendadak hening ketika Xiao Kuangyun, pemuda dari sekte Xiao, berjalan menuju platform kehormatan dengan gaya yang sangat angkuh, didampingi oleh Xiao Mosan dan ketua klan Xiao Yunhai. Dengan nada bicara yang merendahkan, Xiao Kuangyun mengumumkan maksud kedatangannya untuk memilih pemuda berbakat yang akan dibawa ke sekte Xiao. Sebagai hadiah tambahan, ia menjanjikan sebotol serbuk pembuka mendalam, sebuah obat langka yang berharga tinggi. Namun, saat Xiao Kuangyun meminta obat tersebut ditunjukkan, Xiao Yunhai justru berlutut dengan tubuh gemetaran. Dengan nada panik, Xiao Yunhai mengaku bahwa serbuk pembuka mendalam yang disimpan di aula pengobatan klan telah hilang dicuri pada pagi hari itu. Pengakuan ini serta-merta memicu kegemparan di antara seluruh hadirin. Kejadian ini terasa ganjil bagi Xiao Ce. Ia tahu betul sifat ketua klan Xiao Yunhai yang terbiasa berhati-hati, sehingga keputusan menaruh barang berharga di tempat dengan penjagaan lemah seperti aula pengobatan terasa sangat tidak masuk akal. Ditambah lagi, ekspresi kemarahan yang ditunjukkan oleh Xiao Kuangyun tampak tidak alami. Xiao Ce mulai mencurigai adanya rekayasa di balik insiden kehilangan ini. Xiao Kuangyun meluapkan amarahnya dan menuduh bahwa pelakunya pasti berasal dari dalam klan Xiao sendiri. Ia memberi waktu 15 detik bagi sang pencuri untuk menyerahkan diri secara sukarela. Saat hitungan mundur berakhir tanpa ada yang maju, seorang pengawal berbaju hitam bernama Xiao Jiu melangkah ke depan.
Dengan memanfaatkan lacak tanda elang khusus pada kotak kayu tempat obat disimpan, Xiao Jiu melesat pergi dan kembali dalam sekejap mata membawa kotak yang hilang tersebut. Semua mata tertuju pada Xiao Jiu ketika ia melaporkan lokasi penemuan benda itu. Tanpa keraguan, ia menyatakan bahwa kotak kayu berisi serbuk pembuka mendalam ditemukan di halaman ke-66, tepat di bawah bantal pemilik tempat tinggal tersebut. Mendengar lokasi yang disebutkan, pandangan seluruh kerumunan langsung mengarah ke satu titik. Xiao Lingqi tertegun di tempatnya, shock dan tidak percaya saat menyadari bahwa kamar yang dimaksud adalah milik dirinya sendiri. Di tengah tatapan menuduh dari orang-orang di sekelilingnya, ia melangkah mundur sambil menggelengkan kepala, berusaha membela diri bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan pencurian tersebut. Di atas panggung, pandangan Xiao Kuangyun tertuju pada sosok Xiao Lingqi. Meskipun tidak secantik Xia Qingyu, ketakutan yang terpancar dari mata jernih Xiao Lingqi justru memberikan daya tarik tersendiri. Xiao Kuangyun menelan ludah, membatin bahwa Xiao Yulong tidak berbohong kepadanya. Ia mulai merasa keputusannya datang ke tempat terpencil ini adalah langkah yang sangat tepat karena berhasil menemukan dua wanita cantik berkelas. Dengan raut penuh kejutan yang dibuat-buat, ketua klan Xiao Yunhai menyerukan nama Xiao Lingqi seolah tidak percaya. Xiao Lingqi yang ketakutan setengah mati menegaskan bahwa ia bukan pelakunya. Meskipun sempat memiliki niat untuk mengambil obat tersebut demi menyembuhkan Xiao Che, ia telah mengurungkan niatnya setelah ditegur oleh Xiao Lai semalam. Namun, Xiao Yunhai melangkah maju dan berlutut di hadapan Xiao Kuangyun untuk memohon keringanan hukuman. Dengan nada memelas, Xiao Yunhai membeberkan motif pencurian tersebut kepada publik. Ia menjelaskan bahwa Xiao Lingqi nekat mencuri demi menyembuhkan pembuluh darah mendalam Xiao Che yang cacat sejak lahir, karena serbuk pembuka mendalam dipercaya sanggup memulihkannya. Penjelasan tulus dari Xiao Yunhai membuat kerumunan tersentuh dan menganggap sang ketua klan sangat bijaksana serta melindungi anggotanya. Namun, di mata Xiao Che, tindakan itu hanyalah sandiwara sempurna untuk melegitimasi tuduhan palsu terhadap Xiao Lingqi. Xiao Kuangyun berakting melunakkan sikap dan menyatakan akan memaafkan jika Xiao Lingqi mau mengaku. Akan tetapi, Xiao Lingqi tetap menolak mengaku atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Sikap pantang menyerah ini justru membuat kerumunan menganggapnya tidak tahu diri dan keras kepala. Melihat bibinya gemetar hingga hampir pingsan dan air mata menetes di pipinya, Xiao Che menggenggam erat tangan Xiao Lingqi. Ia berbisik hangat agar bibinya tenang dan menyerahkan sisanya kepadanya. Kata-kata sederhana dari tubuh lemah Xiao Che itu seketika memberi rasa aman yang mendalam bagi Xiao Lingqi, mengingatkannya pada masa kecil ketika Xiao Che selalu pasang badan melindunginya. Xiao Che kemudian melangkah ke depan sambil berpura-pura batuk untuk menarik perhatian seluruh hadirin. Dengan tenang, ia meminta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai barang bukti yang ditemukan. Setelah Xiao Kuangyun menyetujuinya dengan nada menghina, Xiao Che berpaling kepada Xiao Yunhai. Ia mempertanyakan logika sang ketua klan yang menyimpan obat sangat berharga di aula pengobatan yang penjaganya lemah, bukannya menyimpannya secara pribadi. Xiao Yunhai bergeming dan beralasan bahwa ia sengaja menempatkannya di aula pengobatan agar energi obat tersebut tetap terjaga oleh hawa ramuan herbal di sana, serta menghindari penyusutan kualitas akibat energi vital tubuhnya jika membawa kotak tersebut secara langsung. Penjelasan ini langsung disambar oleh penatua pertama Xiao Li untuk memojokkan Xiao Che. Namun, Xiao Che tersenyum dan melanjutkan jebakan pertanyaannya. Ia menjelaskan detail medis mengenai bahan kotak kayu hitam mendalam yang menyerap hawa herbal di sekitarnya. Xiao Che menyebutkan bahwa aula pengobatan klan Xiao sangat didominasi oleh rumput jaring tipis. Jika kotak tersebut benar-benar ditaruh di sana, permukaannya pasti akan menyerap aroma khas dari rumput tersebut. Xiao Che lalu meminta Xiao Kuangyun untuk mengendus kotak barang bukti demi membuktikan bahwa kotak itu memang pernah disimpan di aula pengobatan. Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai merasa terjebak tetapi yakin bahwa pemuda tanpa bakat seperti Xiao Che tidak menyadari persekongkolan mereka. Xiao Kuangyun mendekatkan kotak itu ke hidungnya, lalu mengklaim bahwa ia mencium aroma amis yang manis dari rumput jaring tipis. Penatua pertama Xiao Li yang ikut mengendusnya pun mengangguk setuju dan mengonfirmasi bau tersebut untuk mendesak Xiao Che agar segera diam. Seketika itu juga, Xiao Che tertawa kecil dan membongkar kebohongan mereka di hadapan umum.
Ia mengungkapkan fakta bahwa aroma rumput jaring tipis sebenarnya berbau pahit manis, bukannya amis manis. Pengakuan Xiao Kuangyun dan Xiao Li yang mendeteksi aroma yang salah membuktikan bahwa mereka berdua hanya berpura-pura dan berbohong. Wajah Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai, dan Xiao Li langsung kaku, sementara para murid dan warga yang memahami medis mulai menyadari adanya rekayasa. Melihat situasi berbalik dan merasa malu, Xiao Li meledak dalam kemarahan. Ia mengabaikan topik aroma tersebut dan menuduh Xiao Che sengaja membuat kekacauan serta menghina tamu kehormatan. Sebelum Xiao Li menindak lebih jauh, Xiao Che mengalihkan fokusnya langsung kepada pengawal sekte Xiao, Xiao Jiu, yang mengaku menemukan kotak obat di bawah bantal tempat tidur Xiao Lingqi. Xiao Che menatap tajam ke arah Xiao Jiu dan melempar pertanyaan beruntun yang sangat spesifik mengenai kondisi kamar bibinya, kemana arah tempat tidur menghadap, apa warna bantalnya, dan di sebelah mana bantal itu diletakkan. Pertanyaan mendadak itu membuat Xiao Jiu tertegun dan tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Raut wajah Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai berubah menjadi sangat buruk. Xiao Che melangkah mendekat dan terus mendesak Xiao Jiu untuk menjawab pertanyaan sederhana tersebut. Ketika Xiao Jiu tetap bungkam, Xiao Che menyindir dengan tajam bahwa Xiao Jiu bahkan tidak pernah melangkahkan kaki ke dalam kamar Xiao Lingqi, sehingga tuduhan penemuan barang bukti di bawah bantal itu adalah murni kebohongan dan jebakan yang dirancang secara sengaja. Xiao Che berdiri di tengah kepungan tatapan dingin dan tatapan penuh prasangka dari seluruh klan Xiao. Halamannya yang tampak sederhana ternyata menjadi saksi bisu atas kebenaran yang tak terbantahkan. Dari sekitar 233 halaman yang tersebar secara tidak teratur di wilayah klan Xiao, sebagian besar memiliki bentuk yang hampir serupa. Bahkan para anggota sekte Xiao yang baru tiba kemarin, atau mereka yang telah menetap selama belasan hingga puluhan hari, tidak akan pernah mampu mengingat posisi setiap halaman dengan akurat, apalagi menghubungkannya secara presisi dengan pemiliknya masing-masing. Hal mendasar inilah yang membuat Xiao Che sangat yakin sejak awal bahwa Xiao Jiu tidak pernah benar-benar melangkah ke halaman milik Xiao Lingqi. Sekalipun Xiao Jiu berniat sengaja pergi ke sana untuk memeriksa lokasi kemarin, rasanya teramat mustahil baginya untuk mampu mengenali dan menunjuk halaman tersebut kembali dalam jeda waktu yang begitu singkat. Xiao Jiu jelas jelek hanya berpura-pura mencari, berjalan secara acak dalam lingkaran sesaat, lalu kembali dengan membawa kotak yang telah diisi bubuk pembukaan mendalam. Keheningan Xiao Jiu yang membisu, bersandingan dengan raut wajah Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai yang mendadak memburuk secara drastis, sudah cukup bagi siapapun yang menyaksikan untuk memahami kebohongan yang sedang dirangkai. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Xiao Che sebenarnya hanyalah sebuah umpan. Pertanyaan berikutnya memojokkan mereka semakin dalam ke dalam lubang jebakan, hingga akhirnya pertanyaan ketiga telak menghantam dan membongkar kepalsuan mereka di depan umum. Di sudut lain, Xiao Lingqi membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya, menangis sesenggukan. Dalam situasi yang paling menyudutkan, ketika semua orang berusaha menjauhinya, menganiaya, dan menimpakan kesalahan padanya, hanya Xiao Che yang tetap berdiri kokoh. Pemuda itu tanpa rasa takut menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk melindunginya dari tekanan orang-orang yang bahkan klan Xiao sendiri tidak berani provokasi. Kesan mendalam itu tertanam begitu kuat di lubuk hati Xiao Lingqi, sebuah kenangan yang tidak akan pernah pudar sepanjang hidupnya. Sementara itu, ekspresi Xia Qingyu kembali menjadi cerah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Xiao Che telah dijawab dengan sempurna hingga membuat kebohongan lawan terungkap sepenuhnya. Xia Qingyu menyadari bahwa pemuda di sampingnya telah menyembunyikan identitas dan kemampuan aslinya dari dunia, mulai dari keterampilan medis yang menakutkan hingga kecerdasan taktis yang mampu membalikkan skema rumit. Namun, tidak ada jejak kebahagiaan di wajah Xiao Lai. Sesepuh itu justru tampak semakin pucat dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Xiao Lai menyadari betul bahwa pertunjukan ini merupakan ikhtiar licik untuk menjatuhkan tuduhan pada orang yang tak bersalah, dan Xiao Lingqi hanyalah dijadikan kambing hitam. Sejak awal Xiao Lai sudah menahan amarah ketika melihat sorot mata keji Xiao Kuangyun yang mengintai putrinya. Namun, ia juga paham akan konsekuensi pahitnya. Pembongkaran skema ini tidak akan pernah membuat pihak sekte Xiao merasa malu, meminta maaf, atau mengakui kesalahan. Sebaliknya, hal itu hanya akan menyulut kemarahan yang jauh lebih besar dan membuat situasi semakin tidak terkendali. Bagi orang-orang perkasa dari sekte Xiao, di hadapan kekuatan yang absolut,
kebenaran tidak lebih dari sekadar lelucon yang tak bernilai. Niat membunuh dan kemarahan membakar Xiao Kuangyun setelah rencananya yang dianggap sempurna justru berbalik mempermalukannya. Tanpa mempedulikan fakta yang terungkap, pihak Sekte Xiao dan para tetua klan Xiao yang mendominasi tetap menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan Penatua pertama, Penatua kedua, hingga Penatua keempat. Xiao Cheng memanfaatkan otoritas penegakan hukum untuk segera menangkap Xiao Lingqi dan Xiao Che atas tuduhan kejahatan berat. Melihat bahaya yang mengancam, Xiao Lai melangkah maju dan melontarkan gelombang kekuatan mendalam tingkat ke-10 dari alam yang mendalam roh. Kibatan kekuatannya menghempaskan Xiao Cheng hingga terhuyung mundur beberapa langkah. Sebagai sosok terkuat dan paling dihormati di Floating Cloud City, Xiao Lai menegaskan integritasnya. Ia menegaskan bahwa putrinya tidak pernah keluar dari halaman rumah sepanjang malam dan bahkan mengucapkan sumpah demi langit dan bumi untuk membuktikan kebenarannya. Namun, ucapan dan sumpah jujur tersebut tetap tidak mempan di hadapan dominasi kekuasaan yang tidak mengindahkan keadilan. Situasi kian memburuk ketika Xiao Yulong melangkah maju dan membongkar rahasia besar yang telah disimpan rapat selama belasan tahun. Xiao Yulong mengungkapkan bahwa Xiao Che bukanlah putra kandung dari almarhum Xiao Ying, melainkan seorang anak luar yang dibawa masuk. Pengakuan implisit dari diamnya Xiao Lai mengonfirmasi hal tersebut, membuat gempar seluruh klan Xiao. Kakek yang selama ini melindunginya akhirnya mengakui dengan suara serak bahwa meski tanpa hubungan darah, ia selalu menganggap Xiao Che sebagai cucunya sendiri. Terbongkarnya fakta ini dimanfaatkan oleh para tetua klan Xiao dan Xiao Kuangyun untuk melontarkan cemoohan serta mengusir Xiao Che dari klan. Xiao Yunhai secara resmi memerintahkan pemuda itu untuk pergi dan memutus seluruh hubungan dengan klan Xiao. Tanpa ada niat untuk memohon atau menunjukkan ratapan sedih, Xiao Che menerima keputusan tersebut dengan senyuman penuh sarkasme. Sebelum melangkah pergi, ia berlutut dan meletakkan dahinya ke tanah di hadapan Xiao Lai sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam atas kasih sayang serta perlindungan yang telah diberikan selama 16 tahun. Dengan dahi yang memar, Xiao Che bangkit berdiri dan melangkah menuju gerbang luar. Di balik ketenangan wajahnya, bergejolak amarah, kebencian, dan kehausan yang membara akan kekuatan yang amat sangat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kekuatan, kecerdasan tidak akan cukup untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dari ketidakadilan. Saat melintas di samping Xia Qingyu, Xiao Che membisikkan permohonan terakhirnya agar Xia Qingyu sudi menjaga kakek dan bibinya, sebuah bisikan penuh kesungguhan yang diangguki oleh Xia Qingyu sebelum pemuda itu benar-benar melangkah keluar meninggalkan tempat tersebut. Suara panggilan yang keras menahan langkah Xiao Che di dekat pintu keluar. Xiao Yulong berderap maju dengan raut wajah penuh kepura-puraan, menegaskan kepada khalayak bahwa pernikahan antara Xiao Che dan Xia Qingyu adalah sebuah kesalahan mutlak. Pernikahan itu semula disepakati 16 tahun lalu sebagai wujud penghormatan dan balas budi kepada putra kandung Xiao Ying. Kini, setelah terungkap bahwa Xiao Che hanyalah anak luar yang tidak berdarah klan Xiao, Xiao Yulong mendesak agar pernikahan tersebut segera dibatalkan demi menjaga nama baik klan dan keluarga Xia. Hinaan, celaan, dan sorakan cemburu dari para pemuda klan Xiao langsung membahana. Menanggapi tekanan itu, pemimpin klan Xiao Yunhai dengan dingin memerintahkan Xiao Che untuk menyerahkan akta nikahnya sebelum pergi. Tanpa sepatah kata, Xiao Che merengkuh kebalik bajunya dan mengeluarkan lembaran kertas tersebut. Saat Xiao Yulong mencoba merebutnya secara paksa, Xiao Che dengan sigap menghindar dan menyerahkan akta nikah itu langsung ke jemari Xia Qingyu. Dengan suara tenang namun tegas, Xiao Che menegaskan bahwa urusan perpisahan atau keberlanjutan hubungan pernikahan adalah hak mutlak mereka berdua sebagai suami istri, bukan wewenang orang luar. Ia mengakui keterbatasannya saat ini yang tidak mampu melindungi lembaran itu, sehingga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Xia Qingyu, apakah ingin mempertahankannya sebagai istri atau menghancurkannya demi kebebasan. Tanpa menunggu jawaban, Xiao Che memberi penghormatan terakhir kepada kakek, bibi, serta mertuanya, lalu melangkah mantap keluar dari klan Xiao tanpa pernah menoleh lagi. Sepeninggal Xiao Che, perhatian semua orang tertuju pada Xia Qingyu. Xiao Yulong mendekatinya dan menghasut agar gadis itu segera merobek akta nikah di tangannya. Namun, Xia Qingyu menatapnya dengan tatapan jijik dan menegaskan dengan dingin bahwa orang luar tidak berhak mencampuri urusan rumah tangganya.
Jawaban menohok itu membuat wajah Xiao Yulong memerah padam, sementara Xiao Lai, Xiao Lingqi, dan Xia Hongyi merasa lega serta bangga atas keteguhan sikap Xia Qingyu. Kegagalan skema ini membuat Xiao Kuangyun murka. Karena tidak ingin kehilangan muka dan tetap berambisi menguasai Xia Qingyu, ia berteriak memerintahkan pengawalnya, Xiao Ba, untuk maju dan merobek akta nikah tersebut secara paksa. Namun, sebelum Xiao Ba sempat menyentuh targetnya, gelombang angin es yang sangat dingin menerjang dari langit, menghempaskannya hingga tergeletak kaku tertutup lapisan es tipis. Dari angkasa, sesosok wanita bergaun putih turun melayang anggun bak peri es dari Istana Bulan. Kehadirannya yang mengapung tanpa alat bantu membuktikan masteri atas teknik mengambang mendalam, menandakan ia adalah seorang praktisi tingkat alam mendalam langit. Xiao Mosan, pengawal sekte Xiao, langsung mengenali sosok perkasa tersebut sebagai Chu Yueli, peri kelima dari 7 peri Frozen Cloud Asgard. Melihat kehadiran Chu Yueli, Xiao Kuangyun serta-merta menyembunyikan keangkuhannya dan berbicara dengan sangat sopan. Namun, Chu Yueli secara terbuka menegaskan bahwa ia hadir untuk melindungi muridnya, Xia Qingyu, yang telah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard sejak usia 12 tahun. Chu Yueli menceritakan bahwa pernikahan Xia Qingyu dengan Xiao Che diizinkan secara khusus oleh Asgard demi menunaikan janji dan komitmen moral, bukan atas dasar kehendak nafsu semata. Terdesak oleh keberadaan Chu Yueli, Xiao Kuangyun tidak berani lagi mengusik Xia Qingyu. Sebagai ganti pelampiasan kekecewaannya, ia mengalihkan perhatian pada Xiao Lingqi dengan berdalih menegakkan hukum atas tuduhan pencurian bubuk pembukaan mendalam. Xia Qingyu segera memohon bantuan gurunya untuk menyelamatkan keluarga Xiao Che sebagai wujud pemenuhan janji terakhirnya kepada sang suami. Meskipun Chu Yueli tidak bermaksud campur tangan dalam urusan internal sekte Xiao, ia dengan cerdik menggunakan logika untuk menyudutkan Xiao Kuangyun. Ia menyatakan bahwa bubuk pembukaan mendalam telah diserahkan sebagai hadiah kepada klan Xiao, sehingga tuduhan pencurian tersebut merupakan urusan internal klan Xiao, bukan hak sekte Xiao untuk menghukum. Di bawah intimidasi tatapan dingin Chu Yueli, pemimpin klan Xiao Yunhai terpaksa mengambil alih dan menjatuhkan hukuman kurungan 15 tahun di jurang refleksi gunung belakang untuk Xiao Lingqi. Xiao Lai, yang tidak ingin membiarkan putrinya sendirian, dengan sukarela mengaku bersalah atas kelalaian mendidik dan meminta untuk menjalani hukuman kurungan yang sama. Pasrah pada takdir, Xiao Lai dan Xiao Lingqi kemudian digiring oleh penatua keempat menuju lokasi pengasingan. Sebelum melangkah pergi membawa muridnya, Chu Yueli melontarkan peringatan halus namun tajam kepada Xiao Kuangyun bahwa ia akan tetap berada di sekitar kota awan mengambang untuk sementara waktu. Peringatan itu secara langsung mengunci ruang gerak Xiao Kuangyun untuk melancarkan aksi balasan. Setelah kepergian sang peri dan muridnya, Xiao Kuangyun meluapkan amarahnya yang terpendam dengan menghancurkan kursi kayu hingga hancur berkeping-keping. Tanpa disadarinya, konspirasi licik yang gagal dan memalukan ini kelak akan mendatangkan petaka yang amat besar bagi dirinya dan seluruh sekte Xiao. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini ya. Jangan lupa subscribe, serta sawerannya bosku. Bye-bye.